Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, bagaimana kita tetap punya semangat di dalam hidup kita? Saudara, ketika kita melihat bahwa kehidupan kita adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, ketika kita menghayati semangat seperti ini, saya percaya saudara, hidup kita tidak sekedar rutinitas, tapi hidup kita setiap hari menjadi sebuah semangat yang baru. Karena kita rindu bahwa kita masih punya kesempatan memberkati hidup orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang memiliki persepsi masing-masing terkait dengan kesempatan. Ada orang melihat kesempatan itu sebagai satu waktu yang dapat menguntungkan dirinya. Dan ada orang yang melihat kesempatan itu adalah untuk melakukan kelicikan atau penipuan atau pengelabuan atau mungkin juga kesempatan untuk mencuri. Saudara, bagaimana dengan kita di dalam memandang kesempatan itu? Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita agar kita peka kepada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Saya percaya saudara juga sudah melakukannya. Namun pertanyaan lebih dalam adalah, apakah setiap saat berjumpa dengan siapapun bagi saudara, itu merupakan kesempatan untuk berbuat baik? Ketika hal ini menjadi semangat saudara, maka kehadiran saudara di setiap saat sungguh-sungguh berharga. Saudara, mari kita membaca 1 Samuel pasal 25. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama, dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukannya kepadanya tepat seperti dikatakannya kepada mereka. Kemudian berkata Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang ini sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatang kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang
tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnya semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahukannya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun, dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang daripada segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledai. Lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah oleh Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepala sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang-orang untuk berbicara kepada Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hambamu, hamba tuanku. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan yang mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dari Yisrael telah diambil Daud menjadi istrinya, kedua perempuan itu menjadi istrinya. Tetapi Saul telah memberikan Mikal
ke anak perempuannya, istri Daud, kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabal adalah seorang Maon yang kaya raya. Dan dia memiliki perusahaan di Karmel. Saudara, hari ini dikisahkan bahwa Nabal sedang menuai bulu-bulu domba-dombanya. Tentu saudara, musim yang seperti ini bagi seorang pengusaha, ini merupakan musim yang sangat menggembirakan hati. Biasanya saudara, ketika orang hatinya begitu senang karena dia mendapat untung, maka disertai dengan semangat untuk berbagi kepada orang-orang lain. Khususnya kepada mereka yang tentu mempunyai jasa yang baik kepadanya. Namun saudara, tidak demikian dengan Nabal. Ia tidak berlaku sepatutnya kepada Daud. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, marilah kita melihat bahwa melakukan kebaikan kepada orang lain merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata, baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud dan kawan-kawan memberikan sebuah kesaksian yang baik bahwa mereka melihat bahwa berbuat baik, menyatakan kebaikan, itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga mereka tidak pernah mengganggu para pekerja daripada Nabal di dalam menggembalakan domba-dombanya. Nah saudara, kita bisa mendapat kesaksian itu dari firman Tuhan seperti ini. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitakan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Perhatikan baik-baik. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami. Dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang dekat mereka. Ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam. Selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Saudara, apa yang kelompok Daud lakukan? Jikalau kita mengerti orang-orang yang ikut Daud dengan latar belakangnya, maka kita sungguh-sungguh takjub. Karena latar belakang orang-orang yang ikut Daud ini bukan latar belakang yang baik. Tetapi saudara perhatikan, pengaruh Daud kepada orang-orang yang ikut dia begitu baik. Sehingga orang-orang yang bersama-sama Daud juga berlaku baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, marilah kita melihat bahwa jikalau kita ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, saudara, kita melihat itu sebagai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita berjumpa dengan siapapun, saudara, apakah engkau melihat itu sebuah kesempatan untuk menyatakan kebaikan kepada orang itu? Meskipun mungkin orang tersebut hanya lalu lalang di hadapan kita, hanya bertemu sebentar dengan kita. Tapi saudara, ketika kita memiliki semangat yang seperti itu, saudara, semangat yang seperti itu dapat memberikan pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, bukankah Tuhan memanggil engkau dan saya untuk menjadi garam dan terang dunia ini? Saudara, mari saudara, ketika kita berbicara kesempatan, saudara, kesempatan itu adalah ketika kita boleh menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Yang kedua, saudara, percayalah kepada Tuhan. Meskipun setiap perbuatan baik kita tidak selalu mendapat respons yang sepatutnya dari orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat.
Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud, dia sanggup menguasai dirinya ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi dalam kasus hari ini, dia nyaris berbuat sesuatu yang fatal dalam hidupnya dengan berhutang darah kepada Nabal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau engkau berhasil dalam satu ketika, itu tidak selalu menjamin engkau berhasil dalam ketika yang lain. Engkau dan saya diperintahkan Tuhan untuk berjaga-jaga senantiasa. Engkau dan saya diperintahkan Tuhan untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada hikmatmu sendiri. Raja Daud nyaris terprosok karena dia bergantung kepada hikmatnya sendiri dan emosinya sendiri. Dia sudah mempersiapkan pasukan 400 orang untuk membasmi semua orang laki-laki yang bersama-sama dengan Nabal. Tetapi Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Tuhan mengutus Abigail, seorang istri dari Nabal, yang bijaksana. Dia datang kepada Daud, dan dialah yang mencegah Daud berbuat hal yang tidak sepatutnya dilakukan sebagai orang percaya. Saudara, Daud ingin melakukan tindakan keadilan dengan tangannya sendiri. Dia ingin membalaskan kejahatan Nabal dengan tangannya sendiri. Tetapi Tuhan melindungi dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita percaya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan melihat apa yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Tuhan tahu apa yang dalam hatimu. Dan Tuhan tahu apa yang orang lain perbuat kepadamu. Saudara, percayakah engkau, Tuhan yang tahu, Tuhan akan tetap berpangku tangan? Saudara, saya percaya Tuhan tidak berpangku tangan. Tuhan ada waktunya menyatakan kebaikannya. Namun juga ada waktunya Dia menyatakan keadilannya. Namun panggilan kita sebagai orang percaya tidak berubah. Kita harus menjadi berkat kepada siapapun tanpa syarat. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat baik tanpa syarat hanya bisa terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan yang memanggil kita. Oleh karena itu, saudara, jangan tawar hati. Lakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Dan segala sesuatu, di dalam segala hal, serahkanlah kepada Tuhan. Dia berotoritas. Dia tahu apa yang dia ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Ajar kami tetap semangat untuk melihat kesempatan yang Tuhan berikan. Bagaimana kami menyatakan kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan bagi orang lain. Supaya kami senantiasa percaya bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang melindungi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.